Salam dalam kasih Kristus untuk seluruh jemaat dan simpatisan GKI Kediri dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Kembali lagi dalam Sarapan Sapaan Pengharapan. Senang sekali rasanya boleh menyapa Ibu Bapak dan Saudara sekalian yang setia mengikuti program Sarapan GKI Kediri. Sebelum kita akan melanjutkan aktivitas hari ini, mari bersama merenungkan firman Tuhan untuk membekali diri. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih pagi ini kami siap untuk menyambut hari baru yang Tuhan beri. Kami pun juga siap untuk menyambut firman yang akan memperlengkapi kehidupan yang kami jalani. Berkati Tuhan, sehingga perenungan firman ini menolong setiap kami untuk berjalan di jalan yang Tuhan kehendaki. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, sarapan kita pagi ini kita akan merenungkan tema meneladan dan memberi teladan. Diambil dari bacaan 1 Petrus pasal yang kelima ayat 2 sampai yang ketiga. Gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu, jangan dengan paksa, tetapi dengan sukarela sesuai dengan kehendak Allah. Dan jangan karena mau mencari keuntungan, tetapi dengan pengabdian diri. Janganlah kamu berbuat seolah-olah kamu mau memerintah atas mereka yang dipercayakan kepadamu, tetapi hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawanan domba itu. Terpujilah nama Tuhan. Ibu, Bapak, dan Saudara sekalian, di balik perang Israel dan Hamas beberapa waktu belakangan, ada cerita menarik, yaitu kemarahan tentara Israel karena anak dari Netanyahu atau Perdana Menteri Israel dianggap menikmati hidup enak di Amerika Serikat, sedangkan mereka harus berperang di Israel sana. Tentu ini baru satu kisah yang memberi gambaran umum bahwa ada harapan banyak orang kepada pemimpin yang seharusnya memberi teladan agar mereka dapat meneladan pada pemimpin yang seperti demikian. Masalahnya, hari ini tidak sedikit pemimpin yang gagal memberi teladan, menggunakan kekuasaan untuk kepentingan diri atau kelompoknya, berlaku tidak benar dan memanipulasi keadilan. Meski ada krisis pemimpin yang jadi panutan, namun saya tetap meyakini tetap ada pemimpin-pemimpin yang memberi teladan baik. Dan sangat mungkin Bapak, Ibu, dan Saudara adalah salah satunya. Bagian surat Petrus menegaskan tanggung jawab penggembalaan yang dipercayakan Allah kepada para pemimpin jemaat. Dalam nasihatnya, Petrus mengingatkan tujuan penggembalaan bukan untuk mencari untung, bukan pula dengan gaya bosi atau suka memerintah, melainkan sebagai bentuk pengabdian diri dan harus memberikan teladan melalui kata, karya, dan aksi nyata. Mengapa demikian? Karena itu yang menjadi tanda bahwa seorang pemimpin telah meneladan atau menjadikan Kristus sebagai teladan hidupnya, sehingga laku hidupnya sama seperti Kristus. Dan oleh sebab itulah pemimpin yang meneladan pada Kristus, hidupnya juga dapat memberi teladan bagi jemaatnya. Bapak, Ibu, dan Saudara, kita adalah para pemimpin yang ditempatkan Tuhan, baik di tengah keluarga, gereja, di masyarakat, di tempat kerja, dimanapun kita berada. Bahkan, kalaupun kita merasa tidak memimpin siapa-siapa, paling tidak kita adalah pemimpin bagi diri kita sendiri. Karena itu penting, sebagai domba-domba Kristus yang dipanggil untuk saling mengembalakan, kita punya kewajiban menjadikan Kristus teladan dan kita harus meneladan kepadanya. Dengan cara itu, laku hidup kita sehari-hari bisa menjadi kesaksian iman, bisa menjadi teladan iman bagi orang-orang di sekitar kita. Maka biarlah orang yang diperjumpakan Tuhan dengan kita
Mereka boleh melihat Kristus melalui perkataan yang kita ucapkan, melihat perbuatan yang kita lakukan sebagai cerminan ada Kristus di sana. Dan biarlah karya yang kita kerjakan, kesaksian yang kita nyatakan, di sana ada Kristus yang tinggal dalam kehidupan kita. Amin. Bapak Ibu, mari bersama kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena pagi ini kami diingatkan bahwa setiap kami adalah para pemimpin yang Tuhan tempatkan dimanapun kami berada. Maka mampukanlah kami untuk meneladan pada Kristus, sehingga hidup kami dapat menjadi teladan bagi orang-orang di sekitar kami. Dan pagi ini pun kami hendak berdoa untuk para capres, cawapres, dan setiap pendukungnya, mereka yang akan berkompetisi. Maka Tuhan berkatilah sehingga para capres, cawapres, dan juga para pendukungnya boleh menjaga kondusivitas bangsa dan negara kami Indonesia. Mereka berkampanye secara sehat, secara sportif, sehingga Tuhan menjauhkan mereka dari segala niat jahat untuk mengadu domba, memecah belah bangsa ini. Biarlah kampanye yang dilakukan adalah kampanye yang mendatangkan kebaikan dan yang menolong setiap kami untuk semakin mengenal para capres dan cawapres yang akan berkompetisi, hingga pada akhirnya kami boleh menentukan pilihan yang terbaik yang akan kami pilih saat pemilu bersama mendatang. Maka kami mendoakan Tuhan supaya masa pemilu dan kampanye ini dapat menjadi masa yang mendatangkan sukacita, yang menggembirakan bagi setiap kami yang turut merayakan pesta demokrasi ini. Pagi ini kami pun hendak menyerahkan untuk segala sesuatu yang akan kami lakukan. Tuhan berkatilah pekerjaan dan usaha kami. Tuhan berkatilah keluarga kami, berkati masa depan kami, dan biarlah hidup kami selalu ada di dalam tuntunan dan tangan kasih Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan, demi Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, selamat menjalani aktivitas panjang hari ini. Tetap semangat dan tetap menjadi teladan bagi orang-orang di sekitar. Tuhan memberkati Bapak Ibu.